Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismo atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya ingin ngobrol dengan Pak Ismo kaitannya dengan bagaimana Bapak sebagai Kepala Sekolah DS Negeri 45 Jakarta di dalam membuat keputusan-keputusan yang sudah tentu akan menjadi pembelajaran sangat berharga bagi saya. Kira-kira diperkenankan ya Pak? Boleh. Baik. Yang pertama Pak, kaitannya dengan dilema etika. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau dilema etika itu kan kaitannya, ini sama-sama benar nih Pak, kasusnya sama-sama benar. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, terima kasih. Terkait dengan dilema etika ya, jadi katakanlah ya sebuah simalakama gitu ya, kadang-kadang atau kalau ya memang sering ya yang sering kami hadapi sebagai pimpinan itu bujukan-bujukan moral yang datangnya dari pihak luar. Kalau dari internal sih jarang ya. Ya tentunya setiap kasus yang tergolong dilema etika atau bujukan moral yang datang itu ya kita inventarisir ya. Kita inventarisir ya, kalau memang itu bisa diselesaikan secara langsung ya kita selesaikan secara langsung, tapi kalau tidak ya kita tunda ya sambil mencari berbagai informasi yang memang diperlukan ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Tapi ya rata-rata rujukan moral yang ada itu ya bisa kami selesaikan secara langsung lah ya. Ya contohnya misalkan dari pihak orang-orang yang berkepentingan dengan kita ya, misalkan mau memasukkan anaknya dalam rangka proses mutasi ya, atau mungkin dalam para rekanan yang mencari pekerjaan. Nah itu rata-rata sih bisa kita selesaikan secara langsung. Ya yang sulit memang kadang-kadang yang datang dari internal, yang kasus-kasus yang muncul ya sebagai bentuk dari bentuk kasarnya perselisihan antar internal lah di antar pribadi di internal, itu yang kadang-kadang menjadi suatu permasalahan. Ya dalam mengidentifikasi permasalahan ya kadang-kadang kita sengaja memang kita mengamati gitu ya untuk menemukan kasus ya, atau kadang-kadang juga tidak sengaja ya kita dalam lewat atau dalam acara tertentu kita tidak sengaja menemukan suatu kasus ya, yang bisa kita golongkan sebagai dilema etika tadi ya. Di samping itu ya laporan-laporan dari berbagai pihak ya, justru itu yang paling banyak ya, laporan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk-bentuk dilema etika ataupun bujukan-bujukan moral. Terima kasih Pak. Bisa. Pada intinya Bapak mengedepankan inventarisir ya Pak ya, kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian Pak, pertanyaan kedua, selama ini Pak bagaimana Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus di sekolah, terutama jika kedua kasus ini sama-sama benar Pak. Misalnya kita ambil contoh, kalau ada 2 guru nih Pak, atau 3 guru lah kita sebut pada mata pelajaran tertentu, yang 3-tiganya sudah punya sertifikasi nih Pak, sudah punya sertifikat. Tapi berdasarkan hitungan jam hanya 2 nih Pak yang bisa mendapatkan uang sertifikasi. Kalau misalnya ini 3-tiganya tentu kan Bapak punya penilaian tersendiri. Itu bagaimana cara Bapak memutuskan pada kasus itu Pak, kalau kita ambil contoh? Oke, secara umum dulu ya. Secara umum dulu kalau kita menghadapi suatu dilema etika seperti itu, ya tentunya kita cari berbagai informasi lah ya yang mendukung pengambilan keputusan pada masalah itu. Jadi kita cari mana baiknya, mana ya yang sisi-sisi yang baik, mana sisi yang kurang baik. Nah itu ya, butuh suatu kebijaksanaan ya. Butuh suatu kebijaksanaan ya. Memang kadang-kadang bijaksana itu tidak selalu benar, tapi kan pasti akan diambil yang terbaik, yang bisa diterima oleh berbagai pihak ya, dan
yang terbaik lah untuk mereka yang terkait dengan permasalahan itu. Nah itu tapi tetap dalam pengambilan keputusan itu ya kita mengacu dulu pada aturan yang ada. Jadi, nah kalau aturan yang ada ternyata tidak sesuai atau kurang pas atau mungkin ada dari berbagai pihak yang tidak bisa menerima, ya baru kita ambil dengan kebijaksanaan tadi. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan kasus seperti tadi yang Bapak sampaikan, jadi kalau misalkan ada 3 orang guru yang harusnya mendapatkan tunjangan sertifikasi, tapi karena jumlah jamnya kurang, sehingga yang dapat 2, ya tentunya memang ini secara aturan tidak ada yang mengatur senior harus didulukan, atau mungkin yang sehat dikalahkan, yang kita utamakan yang kurang sehat atau yang mengalami mempunyai beberapa keterbatasan, memang tidak ada aturannya, sehingga di situ perlu adanya suatu musyawarah kesepakatan bersama. Ya, jadi kalau kasus seperti itu tetap harus musyawarah. Ya, karena tidak ada aturan yang bisa kita gunakan pijakan tidak ada. Ya, sementara pertimbangan-pertimbangan lain ya tentunya akan sangat menyangkut pada pribadi masing-masing. Nah, sehingga musyawarah harus diutamakan. Nah, sehingga dengan musyawarah itu diharapkan bisa menerima semuanya, nah, sehingga bisa kita ambil keputusan yang terbaik untuk mereka. Baik Pak. Artinya secara tidak langsung Bapak sudah menjawab terkait pertanyaan saya ketiga Pak, yaitu langkah-langkah atau prosedur. Tadi yang saya terima dari Bapak, yang pertama tentu Bapak melakukan musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya, kalau ada kasus tertentu. Kemudian yang kedua, Bapak tentu memiliki nilai-nilai kebajikan yang Bapak yakini sehingga keputusan itu perlu diambil, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan. Ya, namun demikian ya ada prosedur-prosedur tertentu ya. Jadi ya kalau memang suatu kasus dilema etika atau bujukan moral itu ya sesuai yang saya sampaikan pertama tadi, bisa diselesaikan secara langsung, ya kita selesaikan secara langsung. Tapi kalau tidak bisa, ya itulah kita kadang-kadang butuh suatu prosedur standar ya. Jadi permasalahan ini akan dibawa kemana gitu ya perlu adanya langkah-langkah tertentu, ya misalkan mencari informasi dari berbagai pihak, kemudian konferensi atau musyawarah dan seterusnya. Itu kadang-kadang perlu suatu operasional standar ya untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan muncul suatu permasalahan yang sama ataupun yang baru ya, yang dianggap berat ya, sehingga membutuhkan prosedur itu, ya kita gunakanlah langkah sesuai dengan operasional standar tadi. Baik Pak, terima kasih. Meningkat pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak dalam mengambil keputusan hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap ini kayaknya sudah efektif seperti ini? Yang pertama ya tentunya sesuai aturan. Kalau sesuai aturan kan tidak ada yang bisa menawar ya. Dan karena aturannya seperti ini, maka kita laksanakanlah seperti ini ya. Tapi dalam banyak hal ya tentunya kadang-kadang kita mempertimbangkan dari sisi-sisi yang lain ya. Contohnya misalkan ini satu contoh kasus saja, misalkan merokok di lingkungan sekolah ya, pegawai merokok di lingkungan sekolah. Ya kalau aturannya ya nggak boleh gitu, nggak boleh jangan sampai rokok di lingkungan sekolah ya. Tapi kan ya karena dengan berbagai pertimbangan ya, kemudian kita bisa mengkondisikan ya sehingga pelanggaran itu bisa dinyatakan aman, ya apa boleh buat gitu ya. Atau mungkin contohnya ya pokoknya aman dan saya nggak ngelihat gitu. Contohnya misalkan seperti itu. Kalau saya melihat ya ada konsekuensinya gitu, misalkan seperti itu ya. Itu salah satu contoh aja. Siap ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap kayaknya ini tantangan dalam Bapak mengambil keputusan? Bapak berpikir bahwa tantangannya ini loh,
Kira-kira apa saja Pak tantangan? Ya, tantangannya kalau ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan keputusan yang akan kita ambil. Ya. Gitu kan. Kemudian yang berikutnya kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ya. Nah, itu tantangan yang paling sering ada ya, yang sering muncul kalau kita menyelesaikan suatu masalah. Ya, sekali lagi dalam menghadapi situasi seperti ini ya kita harus pandai-pandai untuk menjelaskan kepada berbagai pihak yang tadi ya, yang terkait tadi ya apakah itu yang tidak bisa menerima atau tidak merasa dirugikan seperti itu ya, tetap kita ajak musyawarah, kita jelaskan ya, sehingga ya intinya semua bisa menerima lah ya, gitu. Tapi kasus yang situasi yang sering muncul itu kendala ya, suatu kendala yang sering muncul itu tadi, kalau ada yang tidak menerima dan tidak dan merasa banyak yang dirugikan. Ya memang tantangan itu kayaknya memang udah umum ya Pak, dan itu ya, sering dilewati. Baik Pak. Lantas dengan demikian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menangani sebuah kasus atau terkadang Bapak bisa menyelesaikan secara langsung di tempat? Ya, tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan ya, jadi kita lihat situasinya lah, lihat kasus yang muncul. Kalau memang bisa diselesaikan secara langsung ya kita selesaikan secara langsung ya. Tapi kalau butuh suatu pendukung ya, apakah itu informasi dari yang lain atau musyawarah atau dan sebagainya, ya tentunya kita tunda ya, kita ambil ya, kita cari dulu hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Tapi secara jadwal pasti sih tidak ada ya, tidak ada. Jadi ya semuanya sangat tergantung dari permasalahan yang ada sekali lagi ya, tapi kita komitmen kalau ada permasalahan muncul ya kita komit untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada faktor-faktor tertentu atau seseorang yang menurut Bapak mempermudah proses di dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika Pak? Harus ada orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai berembuk lah ya, untuk menjadi musyawarah untuk meminta pertimbangan lah ya tentunya dari orang-orang terdekat kita ya, kemudian yang lain ya tentunya orang-orang yang terkait dengan permasalahan yang muncul tadi gitu. Ya, orang yang terdekat itu ya kepala sekolah ya, berarti terdekatnya adalah wakil. Ya, kemudian kepala TU ya. Yang kedua ya itu tadi orang-orang yang memang terkait dengan permasalahan yang muncul atau memahami tentang permasalahan yang muncul tadi. Baik Pak, kemudian Pak, yang terakhir pertanyaannya yaitu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil berbagai macam keputusan Pak? Ya namanya pengalaman pasti berharga ya. Minimal nanti kalau menghadapi permasalahan yang sama, maka pengalaman yang pernah kita alami itu bisa kita jadikan sebagai referensi ya, mungkin bisa kita terapkan dalam situasi dan yang sama ya, atau keputusan yang sama ya, ataukah memang dari permasalahan itu juga ada sisi-sisi yang beda ya, sehingga situasinya akan jadi berbeda meskipun permasalahannya sama tapi situasinya berbeda, nah, sehingga akan butuh suatu kebijakan untuk bisa mencari penyelesaian yang lebih pas. Nah kemudian kalau misalkan muncul permasalahan yang baru ya maka pengalaman dari yang sudah ada itu ya bisa kita jadikan sebagai pertimbangan ya, atau perbandingan ya, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Intinya ya semua pengalaman pasti berharga, pasti berguna untuk ke depan. Baik Pak, setelah saya mengobrol dengan Bapak sekaligus bertanya beberapa pertanyaan, izinkan saya
memberikan rangkuman ya Pak. Nanti Boleh. Bapak bisa mengkonfirmasi jika ada kekeliruan. Yang pertama, Bapak selalu mengedepankan musyawarah ya Pak dengan stakeholder yang ada, terutama dengan para wakil kepala sekolah. Kemudian Bapak juga selalu melakukan yang namanya menginventarisir masalah. Kemudian Bapak tidak memiliki jadwal tertentu dalam menangani kasus masalah, namun Bapak berkomitmen untuk bersegera di dalam menyelesaikan masalah, tentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, di dalam Bapak memiliki prosedur dalam penyelesaian masalah, Bapak selalu melihat situasi dan kondisi. Kemudian Bapak juga senantiasa menganggap bahwa apa yang telah Bapak ambil keputusan merupakan pengalaman yang berharga. Benar demikian ya Pak? Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Ismu atas kesempatan dan pembelajaran yang telah diberikan. Saya banyak mendapatkan materi serta ilmu dan pengalaman dari Bapak, dan mudah-mudahan saya sebagai CGP dapat lulus dengan baik. Amin. Sebagai CGP dari SMA Negeri 45 Jakarta. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Andre sekeluarga juga sehat walafiat. Amin, ya Allah. Amin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang telah Ibu berikan Ibu. Saya juga mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu di dalam beristirahat tentu sebagai pimpinan atau kepala sekolah SMA Negeri 67 Jakarta, memiliki agenda yang padat, namun Ibu masih menyempatkan diri ya Bu untuk memberikan kesempatan kepada saya mewawancarai Ibu. Alhamdulillah, tidak masalah. Ibu support sekali untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Alhamdulillah Ibu Iso selain menjadi kepala sekolah, Ibu juga sekaligus menjadi fasilitator ya Bu ya, CGP di daerah Yogyakarta, betul. Jadi luar biasa sekali kepadatan Ibu yang luar biasa, dan sehingga saya sangat bersyukur Bu bisa menimba ilmu dengan Ibu pada hari ini. Baik. Mohon izin Ibu, saya boleh mewawancarai Ibu ya kaitannya dengan cara Ibu mengambil keputusan ketika Ibu menjadi seorang pemimpin di sebuah satuan pendidikan. Diperkenankan ya Bu. Baik, silakan Pak Andre. Oke, pertanyaan yang pertama nih Bu, dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah, tentu Ibu mengalami banyak sekali dilema kaitannya dengan dilema etika, ataupun mungkin ada kasus-kasus yang menurut Ibu perlu nih dikondisikan dengan para wakil kepala sekolah di bawah Ibu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik, selama ini yang Ibu lakukan adalah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, tentu mencari data dan fakta ya. Bisa dari wali kelas, guru BK, ataupun tim kesiswaan. Biasanya memang kami melakukan rapat rutin setiap bulan antara wali kelas, guru BK, dan tim kesiswaan. Tentu rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hal-hal tertentu yang harus diputuskan, apakah ada hal tertentu yang memang harus disikapi. Nah, jadi dengan cara seperti itu saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, Pak Andre. Artinya Ibu dengan berkolaborasi ya Bu ya, artinya dengan menanyakan, mengkonfirmasi ulang seperti itu ya Bu ya. Baik. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang menurut Ibu sama-sama benar nih, ini sama-sama penting, sama-sama urgent. Nah, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di antara dua kepentingan tersebut? Baik, Pak Andre, kalau Ibu mengatasi hal tersebut tentu tidak mengambil keputusan sendiri, karena satu kepala tentu akan berbeda hasilnya dengan beberapa kepala. Jadi Ibu melakukan kolaborasi, sinergi ya dengan pihak-pihak terkait di sekolah. Ya terutama ya tadi unsur-unsur seperti wali kelas, BK, kemudian tim kesiswaan ya, kemudian juga bisa juga melibatkan guru mapel ketika kasus itu melibatkan guru mapel, dan pastinya kita juga melibatkan orang tua. Itu jangan sampai dilupakan, karena bagaimanapun orang tua harus tahu perkembangan putra-putrinya di sekolah. Seperti itu, Pak Andre. Jadi Ibu memiliki proses ya Bu ya untuk mengambil keputusan, artinya tidak langsung mengambil keputusan saat itu ya Bu ya. Betul, karena untuk saat ini keputusan yang kita ambil kan harus mempertimbangkan kepentingan peserta didik kita. Jadi berorientasi kepada peserta didik. Betul. Kemudian Bu, langkah atau prosedur yang seperti apa nih Bu kalau Ibu lakukan seperti ini? Mungkin Ibu bisa berikan
contoh kasus yang pernah Ibu lakukan, prosedurnya seperti apa sih Bu sampai Ibu mengambil oke, ini keputusannya seperti ini. Baik. Gitu. Yang pertama tentunya ditemukan kasus ya. Iya. Apakah oleh guru mata pelajaran, ataukah oleh guru BK, atau oleh wali kelas, atau mungkin tim kesiswaan. Kemudian data yang ada yang sudah teridentifikasi tersebut ya tentunya diajukan ke saya ya. Iya. Kemudian saya akan mengambil langkah pertama adalah mengkondisikan untuk menginformasikan kepada orang tua ya. Ketika kasus itu memang sudah seharusnya di dalam tata tertib memanggil orang tua, maka saya akan membuat surat pemanggilan orang tua. Nah, kemudian orang tua itu berhadapan dengan siapa? Tentu tergantung jenis kasusnya, apakah kasus ringan, sedang ataupun berat. Karena di tata tertib sekolah kami kasus atau pelanggaran itu diklasifikasikan berdasarkan ringan, berat, ringan, sedang, dan berat seperti itu. Ketika kasus itu masih ringan, maka cukup dengan orang itu cukup bertemu dengan wali kelas dan juga guru BK. Tapi kalau misalnya sudah agak berat, maka ditambah dengan dihadirkan tim kesiswaan. Kalau itu kasus sudah sangat berat dan perlu keputusan yang keputusan yang memang penting sekali gitu ya, maka baru di situ saya turun tangan. Dan ketika kasus itu melibatkan atau mengharuskan kami berkoordinasi dengan pihak lain, maka saya juga akan berkoordinasi dengan pihak lain. Seperti itu. Iya. Baik Ibu, artinya Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, Ibu tadi juga menyampaikan bahwa Ibu biasanya membagi kasuistiknya itu, misalnya dia dari segi pelanggarannya ringan, sedang, dan berat. Tentu Ibu tadi menyebutkan setiap ringan maupun sedang maupun berat itu punya SOP-nya masing-masing. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama misalnya dalam kasus-kasus tersebut? Menurut Ibu yang tadi Ibu sampaikan sudah efektif atau belum? Kalau sudah, alasannya seperti apa? Kalau memang menurut Ibu belum, kira-kira yang kurang tuh di bagian mana Ibu? Betul. Kalau menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman, apa yang saya lakukan memang sudah efektif ya. Selama ini alhamdulillah keputusan yang diambil itu tidak menimbulkan pro dan kontra yang berdampak tidak baik kepada sekolah. Alhamdulillah selama ini keputusan yang diambil selalu diterima dengan baik oleh orang tua. Karena mungkin cara-cara kami juga ketika membina siswa itu smooth gitu ya. Jadi kami menunjukkan empati dulu kepada siswa tersebut, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua, yang pada akhirnya ketika misalnya kami mengambil keputusan bahwa anak ini memang sudah tidak mungkin untuk di sekolah ini, maka keputusan itu tidak kami yang mengirim, tidak kami yang meminta kepada orang tua, tapi orang tua sendiri yang ternyata seperti itu ya Bu, baiklah kalau begitu saya akan mengambil anak saya kembali, seperti itu. Jadi kami berupaya untuk menunjukkan empati, karena dalam aturan sekarang memang kita tidak boleh mengembalikan orang tua peserta didik kepada orang tua gitu ya, kecuali orang tua sendiri yang meminta. Seperti itu. Jadi cara kami smooth Pak Andre. Dan itu dilakukan juga efektivitasnya itu memang dengan kolaborasi. Kolaborasi, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak di internal, juga bersinergi ya dengan orang tua juga. Nah selain itu, ketika memang kami membutuhkan atau ada kasus-kasus tertentu kami membutuhkan pihak luar, maka kami juga akan berkoordinasi dengan pihak luar. Misalnya dengan orang tua kami di Sudin, ya, atau mungkin kami juga berkoordinasi dengan psikiater, bisa juga seperti itu. Atau mungkin kalau kasus itu berkaitan dengan penyakit tertentu, mungkin dengan dokter. Jadi kami selalu bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder di sekitar sekolah seperti itu. Kalau saya boleh menangkap ya Bu, dan mencoba menghubungkan dengan modul-modul yang kami telah pelajari di CGP, itu sepertinya Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi. Betul. Artinya tidak kita menghukum anak, tetapi kita coba mendisiplinkan secara positif. Tentu memang kan dalam mendisiplinkan anak secara untuk ke arah lebih positif kan bukan satu hal yang mudah ya Bu. Tentu memiliki pola-pola yang harus dibuat oleh Ibu sebagai pimpinan di sekolah dengan stakeholder yang ada, sehingga terciptalah kondisi suasana sekolah yang memang mengedepankan berorientasi pada peserta didik. Seperti itu yang saya tangkap, seperti itu ya Bu ya. Tidak mudah dilakukan, tapi bukan tidak bisa. Bukan tidak mungkin dilakukan. Semua bisa dilakukan asal kita punya strategi yang tepat ya untuk dalam pengambilan keputusan. Terutama saat ini dengan implementasi kurikulum Merdeka, tentu keputusan itu harus
berpihak pada kepentingan murid-murid kita. Baik Ibu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Hal-hal apa saja atau mungkin apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu seperti itu? Ya, kalau secara khusus memiliki jadwal tertentu tidak, itu kasuistik ya, artinya ketika ada kasus maka kami akan lakukan step-step seperti yang tadi saya sampaikan. Itu, tetapi untuk mengidentifikasi kasusnya itu ada jadwalnya, artinya setiap sebulan sekali itu tadi yang saya sampaikan, kami rapat koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan tim penyiswaan, bahkan kami juga melibatkan piket gitu ya, karena bisa jadi pelanggaran dilakukan oleh murid-murid kita juga berkaitan dengan guru-guru piket. Itu jadi kalau schedule untuk penyelesaian kasus itu tidak kami lakukan, karena ketika kasus itu urgent kemudian belum waktunya kan akan merepotkan juga gitu kan. Padahal sementara kasus itu harus segera diputuskan misalnya. Seperti itu Pak Andre. Tapi paling tidak Ibu memiliki jadwal setiap 1 bulan sekali Ibu, itu pun minimal ya Bu, untuk mengumpulkan, berkoordinasi, untuk menyampaikan, mungkin memberikan pendapat dari tim-tim Ibu seperti itu ya. Betul. Baik Ibu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang pernah Ibu temui? Seseorang ya? Iya, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini menurut Ibu kayaknya dengan faktor ini mempermudah saya di dalam mengambil sebuah keputusan? Yang kembali yang tadi Pak Andre, jadi adanya kolaborasi, adanya sinergi, kemudian kolaborasi dan sinergi itu tidak hanya secara internal di sekolah, ya kami juga berkoordinasi dengan pihak pengawas, kemudian juga dengan pihak Sudin, ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu ya diketahui oleh orang tua kita di Sudin ataupun bahkan kalau perlu dinas pendidikan seperti itu. Tapi ketika kasus itu memang bisa diatasi secara internal, saya atasi secara internal saja dulu. Baik Ibu. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, terutama pada konteks dilema etika? Sejauh ini kan Ibu sudah menjadi kepala sekolah beberapa tahun, kira-kira apa yang Ibu dapat ambil pembelajaran dari banyaknya Ibu dalam membuat keputusan? Ya baik, tidak mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak. Kemudian yang terpenting adalah dalam mengambil keputusan kita harus fokus pada kepentingan murid-murid kita. Nah, 3 hal itu yang saya ambil pelajaran ketika saya mengambil keputusan. Ya, karena sekali lagi tidak mudah mengambil keputusan. Ya, yang kita harapkan keputusan yang kita ambil itu dampaknya positif. Ya. Jangan kalau pro dan kontra wajar, biasa. Dalam sebuah keputusan diambil pasti ada pro dan kontra. Tetapi bagaimana cara kita meminimalisir kontra dan meminimalisir dampak negatif dari keputusan kita ambil. Caranya seperti itu Pak. Baik Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan, Ibu dapat memberikan pembelajaran yang sangat berharga, luar biasa bagi saya, terutama di dalam saya mempelajari modul 3.1 ya Bu, di mana kita membahas tentang dilema etika sampai proses pengambilan keputusan. Memang ternyata betul apa yang tadi Ibu sampaikan, pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin bukanlah satu hal yang mudah, tapi bukan juga satu hal yang tidak bisa dilakukan. Betul. Dan kuncinya adalah koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Satu hal Pak Andre, keputusan itu harus diambil walaupun dampaknya walaupun pahit, istilahnya seperti itu. Karena kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak berani mengambil keputusan, maka sampai kapanpun kita tidak akan berani mengambil keputusan itu. Seorang pemimpin itu kan pemimpin plus N. Pemimpin artinya punya ide-ide, punya inovasi, punya prakarsa perubahan ke arah lebih baik. N-nya adalah nyali, keberanian. Baik ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan, termasuk juga tadi Ibu memberikan motivasi tentang makna sebuah kepemimpinan itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bu atas kesempatan. Sama-sama Ibu berikan. Semoga sukses Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.